Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada semuanya, berbicara tentang seorang pemuda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita dalam hadisnya yang berbunyi, ihtanim khamsan qabala khamsin. Persiapkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang salah satu di antara 5 perkara tersebut adalah syababaka qabla haramika, yakni pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita bisa mengetahui bahwasanya masa muda adalah suatu masa yang mana sangat bermanfaat untuk diri kita. Banyak di antara orang lain yang tidak bisa memanfaatkan masa mudanya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, jika kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kita akan ditanya 2 hal tentang usia kita. Yang pertama adalah wa an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah, yang artinya adalah wa an umrihi fima afnah, ketika masa hidup di dunia engkau pergunakan untuk apa usiamu, wa an syababihi fima ablah, dan tatkala masa muda engkau miliki maka engkau pergunakan untuk apa masa mudamu. Jadi masa muda ini adalah salah satu bentuk karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang seorang pemuda, maka kita jika menggali dalam Al-Qur'an begitu banyak, begitu melimpah kata-kata kalimat pemuda. Sebagai contoh satu saja, di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Ibrahim, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalu sami'na fata. Tatkala Ibrahim menghancurkan patung yang dimiliki oleh Namrud, maka di sana Nabi Ibrahim dikatakan dalam surah Al-Anbiya tersebut, faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza? Maka siapakah yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Maka ada salah seorang di antara mereka berkata, qalu sami'na fata. Kami mendengar ada seorang pemuda yuqalu lahu Ibrahim, yang bernama Ibrahim. Maka dalam hal ini kita bisa melihat bahwasanya Nabi Ibrahim tatkala masa mudanya sama sekali tidak menginginkan masyarakatnya untuk menjalankan sebuah kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Nabi Ibrahim dihancurkan patung-patung tersebut, dan terbukti ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung tersebut dan tertangkap oleh Namrud, diketahui setelah diselidiki siapa yang menghancurkan ini, ternyata benar Ibrahim. Akhirnya dia dihukum oleh Namrud, dan hukumannya sangat tidak main-main, yaitu dibakar hidup-hidup. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Nabi Ibrahim itu ketika menegakkan kalimat tauhid dia di masa tua? Ternyata tidak. Di sana Nabi Ibrahim menegakkan kalimat tauhid di masa muda, di masa keemasannya, masa puncak-puncaknya sebuah kekuatan di antara 2 kelemahan. Ya, di antara 2 kelemahan. Satu kelemahan adalah tatkala kita dilahirkan oleh ibu kita di dunia ini, keadaan bayi. Lalu kemudian kelemahan kedua adalah tatkala kita sudah tua renta. Tetapi di antara 2 kekuatan tersebut atau 2 kelemahan tersebut ada satu kekuatan yang bernama masa muda. Kaum muslimin dimanapun Anda berada semuanya, jadi jika kita berbicara tentang seorang pemuda, maka kita teringat dengan sebuah kisah yang terjadi pada masa kejayaan Islam yang ada di Andalusia, pada kerajaan Granada. Di sana Granada dipimpin oleh Raja Abdullah. Lalu kemudian di seberang ada sebuah kerajaan Kristen yang dipimpin oleh Raja Ferdinand. Pada suatu hari Raja Ferdinand mengirimkan sebuah pasukan, ia dipimpin dalam rangka untuk memata-matai pergerakan masyarakat yang ada di Granada. Nah, ketika dimasukkan operasi intelijen tersebut, Raja Ferdinand mengirimkan intelijen-intelijennya
dalam rangka untuk mengawati bagaimana situasi kondisi kerajaan Granada. Jika sekiranya bisa ditaklukkan, bisa diserang, maka bisa diserang pada saat itu juga. Tetapi ada sebuah kejadian yang menarik. Di sana, para intelijen tersebut menemukan sebuah kejadian yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Ada sebuah komunitas yang di sana terdiri dari anak remaja dan juga para pemuda. Nah, di salah satu komunitas tersebut ada seorang anak-anak yang sedang menangis. Lalu kemudian Raja Ferdinand ini mengutus beberapa intelijennya menemui kondisi kaum muslimin di sana, dan intelijennya tersebut mendapati anak kecil yang sedang menangis ini dan ditanya, "Wahai anak kecil," atau "Wahai nak, kenapa engkau menangis?" Maka anak kecil ini menjawab, "Wahai paman, aku menangis dikarenakan busur atau anak panahku ini yang kau tembakkan dari busur panahku ini tidak kena sasaran. Tidak kena sasaran, dia menangis." Maka intelijen ini pun berkata, "Bukankah engkau bisa mengulanginya lagi agar engkau bisa mengenai sasaran tersebut?" Maka anak kecil ini pun menjawab, "Wahai paman, jika sekiranya aku menembakkan kedua kalinya, apakah musuh itu akan memberikan aku izin untuk bisa memanah dirinya?" Maka mendengar jawaban ini, para mata-mata yang dikirim oleh Raja Ferdinand ini berpikir bahwasanya kita jangan menyerang Granada terlebih dahulu, karena pemuda-pemudanya, anak-anak kecilnya, remaja-remajanya semuanya siaga dan siap berperang. Maka disinilah cermin seorang atau sebuah masa muda itu bisa menggetarkan lawan. Jika baik generasi mudanya, maka insya Allah akan baik negaranya. Tetapi jika anak-anak mudanya sudah rusak, bisa dikatakan atau bisa dipastikan negara tersebut akan mudah diserang oleh lawan. Kaum muslimin yang mana berada, meneruskan kisah dari Raja Ferdinand tersebut, pada beberapa tahun kemudian Raja Ferdinand mengirimkan beberapa pasukan atau beberapa pasukan intelijennya untuk memata-matai kaum muslimin lagi. Nah, pada saat ini berbeda kondisinya. Yang menangis adalah orang tua. Tatkala orang tua ini menangis, ditanya oleh salah satu mata-mata dari Raja Ferdinand tersebut, "Wahai orang tua, kenapa engkau menangis?" Maka orang tua ini menjawab, "Aku menangis karena aku ditinggalkan oleh kekasihku. Sudah mulai melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, sudah mulai menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya mereka menangis dikarenakan ditinggal oleh kekasihnya." Oleh karenanya itu, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata-mata ini langsung mengirimkan pesan kepada Raja Ferdinand dan mengatakan, "Wahai raja, sekaranglah saatnya kita bisa menyerang, menaklukkan kerajaan Granada tersebut." Dan oleh karenanya benar, tatkala hal itu disampaikan oleh para mata-mata yang ada di Granada, akhirnya Raja Ferdinand mengirimkan pasukan yang sangat luar biasa banyaknya bersama Ratu Isabella. Ketika hal itu terjadi, maka jatuhlah Granada kepada Raja Ferdinand tersebut dan menjadi kerajaan Kristen. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang sangat singkat ini kita bisa melihat bahwasanya peran pemuda sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa bagi kehidupan sebuah bangsa dan negara. Oleh karenanya, mari kita jaga generasi muda kita, jauhkan generasi kita terutama dari hal-hal yang bisa merusak dirinya, baik itu narkoba, baik itu minuman keras, baik itu lain sebagainya. Mari kita jauhkan generasi muda, kita selamatkan generasi muda kita. Dan sebaiknya kita bisa mencontoh generasi muda yang ada pada kisah Ashabul Kahfi, yang dimana senantiasa menjaga iman mereka, akidah mereka, hingga pada akhirnya menjadi seorang yang bermartabat baik di dunia maupun di akhirat. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri kita dan semuanya. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.